Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu tidak pernah sia-sia. Dari mulai ciptaannya yang paling besar seperti matahari, bulan, bintang dan lain-lain, sampai makhluk yang paling kecil dan tidak kasat mata seperti halnya bakteri, virus dan lain-lain. Semuanya memiliki kemanfaatan untuk umat manusia. Hanya saja kadang kita kurang memahami. Contoh, wabah corona yang terjadi saat ini ternyata telah memberikan satu pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Bagaimana pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan, pentingnya hidup berdisiplin, pentingnya berkumpul bersama keluarga, pentingnya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan lain-lain. Saat ini aturan pemerintah mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Bagi sebagian orang yang terbiasa di luar rumah, mungkin mereka akan merasa bosan dan jenuh. Lalu bagaimana mengisi waktu di rumah selama kondisi sekarang ini? Tentunya ada banyak cara yang dilakukan orang pada umumnya. Ada yang menghabiskan waktu dengan menonton televisi, bermain internet, mendengarkan musik, membersihkan rumah, dan lain-lain. Intinya bahwa Islam menganjurkan kepada kita untuk mengisi waktu dengan berbagai aktivitas yang positif, yang bermanfaat dan mendukung keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 4 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'anil lagwi muridun. Dan mereka yang menjauhkan diri dari hal yang sia-sia. Di dalam ayat ini kita diingatkan Allah Ta'ala untuk mempergunakan waktu setiap saat dalam kehidupan kita dengan cara yang bermanfaat dan menjauhi semua kesibukan sia-sia yang tidak berguna atau yang bersifat lagau. Karena hal ini bertentangan dengan ruh ketakwaan dan bisa menjauhkan kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wa salim innaka hamidum majid. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam situasi seperti sekarang, kita harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan tarbiyat, baik tarbiyat diri sendiri maupun tarbiyat keluarga. Sarana-sarana tarbiyat yang paling utama adalah ibadah sholat secara berjamaah dan tilawat Al-Quran beserta terjemah dan tafsirnya. Karena keduanya adalah merupakan obat mujarab bagi segala macam penyakit jasmani dan rohani. Kaidah untuk menguatkan keimanan kita, menyejukkan hati kita, dan berikan ketenangan pada hati. Era modern ini, sarana tarbiyat dan ta'lim untuk kita sudah demikian banyaknya dan semakin dipermudah. Baik melalui media elektronik seperti televisi, internet, maupun media cetak seperti literatur. MTA adalah salah satu media tarbiyat dan tabligh yang efektif bagi kita saat ini, yang jangkauannya sampai ke seluruh pelosok-pelosok dunia. Inilah harta kekayaan yang sedang dibagi-bagikan oleh Hadrat Masih Maud Salam dan para khalifahnya untuk kebaikan umat manusia. Insya Allah kita akan mendapat keberkatan dan faidah rohani yang amat besar. Seolah kita sedang mendapat tarbiyat langsung dan nasihat dari beliau alaihissalam, walaupun hanya melalui tulisan beliau. Kedekatan kepada Allah Ta'ala akan bisa kita raih kalau kita mentaati dan mengamalkan petunjuk dan nasihat-nasihat Hadrat Masih Maud Salam dan para khalifahnya. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang takabur. Amin Allahumma amin. Karena bahtera yang dianugerahkan kepada Hadrat Masih Maud Salam untuk menyelamatkan kita dari bencana bukanlah perahu yang terbuat dari papan dan paku, melainkan bahtera yang terbuat dari sebuah ajaran dan jemaat ilahi. Oleh karena itu, marilah sebanyak-banyaknya kita mengisi waktu luang dengan menelaah, membaca buku-buku jemaat secara rutin setiap hari. Niatkan dalam hati kita untuk meluangkan waktu minimal 30 menit untuk membaca buku-buku beliau alaihissalam dan para khalifahnya. Huzur alaihissalam beliau bersabda, ketika seorang pasien datang kepada dokter ahli untuk berobat, lalu dia diberi resep yang mujarab, namun jika resep tersebut hanya disimpan saja di lemari, maka resep itu tentu tidak akan ada gunanya. Dengan cara seperti itu, penyakitnya tidak akan sembuh. Begitu pula bahwa resep untuk kemajuan rohani dan ketakwaan kita sesungguhnya begitu banyak tersedia di hadapan kita. Tetapi insya Allah hidup kita akan senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.